Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadillahi alladhina istafa. Kar artinya kerja, guzar yang berlalu. Dalam amalan kita ini ada 3 poin yang penting yang selalu menjadi modal untuk controlling kerja. Pertama musyawarah, kedua tashkil, ketiga kargozari. Musyawarah, bagaimana kita dapat menggunakan potensi umat ini semaksimal mungkin seperti tertib dalam Al-Quran. Pertama li'ilai kalimatillah, kedua untuk ta'lim dan tarbiyah, ketiga untuk khidmatul khalq, untuk membentuk kehidupan orang lain atau umat. Nah, dalam setiap musyawarah selalu takazah dibentangkan berkali-kali, di mana otak orang-orang lama selalu dikendarai oleh takazah ini. Nah, dalam memenuhi takazah diberikan bayan hidayah. Bagaimana takazah itu dibuat dengan yakin yang benar, dengan cara yang benar, dengan ketawajuan hati yang benar, dengan semangat yang benar, dengan ketawajuan hati yang benar. Dan jangan sampai yang menyambut takazah itu merasa diri hebat. Jadi kaifiat batiniahnya pun dikontrol. Dan adakah pekerja-pekerja agama ini dengan amalannya dapat menyelesaikan masalah umat, masalah pribadi dan masalah umat secara istimaiyah? Berapa majmuah dari umat, dari pekerja agama yang amalannya dapat menyelesaikan masalah umat? Nah, mereka-mereka yang sudah diberikan bayan hidayah seperti itu diambil kargozari, baik dalam skop kargozari mahalah ke halaka, kargozari halaka ke markas, kargozari provinsi ke markas Ancol. Setiap 4 bulan kita semua ambil takazah dari masing-masing provinsi, dan takazah itu kita laporkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kargozari ini kita dapat kesempatan untuk belajar. Ada rekan-rekan yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk dapat memenuhi target-target takazah-takazah. Kita dapat mempelajari, sementara daerah kita belum dapat memenuhi. Kenapa kita tidak terpenuhi? Kenapa daerah itu terpenuhi? Kita niat duduk belajar. Dan juga manakala tanggung jawab kita adalah seluruh alam, maka kita mulai seluruh daerah provinsi di Indonesia ini, kita ada fikir untuk itu, mengetahui keadaannya dan bagaimana kita bisa antar jemaah ke daerah-daerah tersebut. Ya, kita bisa belajar fikir alam, fikir seluruh Indonesia, walaupun kita belum datang ke daerah-daerah provinsi-provinsi tersebut, tapi dalam munasabah kargozari ini pemikiran kita bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Ya. Kalau satu orang saja fikirnya hanya makominya, daerahnya provinsi saja, ini satu orang ini menjadi asbab nusratullah terangkat. Ya, jadi kita jangan sepelekan, semua kita bertanggung jawab. Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi mengatakan, kalau ada satu orang mati di Australia tanpa iman, saya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu juga keadaan makomi yang ada di berbagai macam provinsi, kalau lemah atau kosong amal, atau tidak pernah masuk jemaah di tempat itu sekian lama, sedangkan kita masa bodoh, kita akan ditanya nanti di akhirat jawabannya bagaimana. Kemudian dalam kaifiat memberikan kargozari, jangan kita menampakkan kehebatan daerah kita, jangan. Karena kita terus belajar sampai akhir hayat kita, orang-orang yang sombong tidak akan pernah dapat belajar. Apalagi di depan orang tua-tua kita merendah. Dan kita tentu terus berharap bimbingannya.
Dan juga jangan menyampaikan Kargozari seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kargozari hoak, ya, karena pengen dianggap daerah kita berhasil. Keberhasilan itu bukan kuantitas banyaknya rombongan yang kita keluarkan, bukan itu. Keberhasilan itu adalah benar tidak kita menggunakan diri dan harta. Karena nanti sesungguhnya pertanyaan Kargozari yang sesungguhnya nanti di hari kiamat, manakala kaki tidak bisa bergoyang sebelum menjawab 4 pertanyaan. Dari mana harta kamu dapat, kemana kamu gunakan, masa muda kemana kamu gunakan, tambahan umur kemana kamu gunakan, ilmu yang sudah kamu ketahui amalannya bagaimana. Jadi tatkala kita mendengar pertanyaan-pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita senantiasa hendaknya membayangkan pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat. Jadi masalah wah itu sebentar kita dapat di dunia. Yang duduk di kursi ini pun ujian. Bukan berarti yang duduk di kursi lebih pintar, lebih paham, tidak. Tapi sesungguhnya keputusan itu nanti di akhirat, siapa yang berjaya dan siapa yang celaka. Kemudian kita jangan takut ditegur. Tentunya yang menegur juga jangan terlalu memberondong pertanyaan yang mengintimidasi atau memojokkan. Maulana atau Mufti Zainal Abidin setiap memberikan Kargozari selalu salah menurut pandangan Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi. Tapi setelah Maulana Yusuf memberikan bayan hidayah bagaimana kerja yang benar, Mufti beranggapan bahwa saya sudah paham dan saya akan buat seperti yang diarahkan Maulana Yusuf. Tapi tatkala datang lagi ke Nizamuddin memberikan Kargozari tetap juga salah. Berkali-kali disalahkan, akhirnya Mufti tidak tahan bertanya, Hadraji, kalau kami selalu disalahkan, bagaimana kami bisa benar terus? Bagaimana kami bisa mencapai kebenaran dalam kerja? Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi menjawab, justru karena kamu selalu disalahkan, sekarang kerja di tempat kamu telah sampai kepada level peningkatan yang seperti sekarang. Seseorang yang tidak pernah merasa bersalah, dia tidak akan berpikir untuk memajukan kerjanya. Yang kita niat dari awal sampai akhir ambil bagian dalam amalan ini, insyaallah keren nggih. Insyaallah Pak, kita panggil yang untuk Sumatera 2 saja dulu biar dapat semuanya. Yang pertama Babel, yang mengirim itu mana? Jam Lampung sama Jambi kan? Ya, Lampung coba Kargozari berapa jamaah yang dikirim dalam periode 4 bulan ini atau sebelumnya? Lampung. Ya, Babel. Mari Pak, yang ada pengucap Lampung maju depan. Maju siapa? Ilyas apa? Pak Dardan, Fajri. Salah satu lah berdiri. Berapa jemaah yang dikirim ke Babel? Jemaah berapa? Sebisanya. Terus orang Babel juga Pak ada nggak datang? Babel sekalian maju. Babel di bawah, Lampung maju depan. Antum yang nyatet ya. Untuk takaza daripada Provinsi Lampung ke Babel ini ya masih istighfar ini. Sudah ada halaqah yang menyanggupin, tapi sampai saat ini belum diberangkatkan. Ke Bengkulu, alhamdulillah sudah terpenuhin, hanya saja nggak sempurna 40 hari, hanya 10 hari. Terus Bengkulu belum ada yang datang, saya senantiasa kawal mereka, tapi belum ada. Babel datang nggak? Babel ada yang datang? Tidak ada juga. Bagaimana cara membahas menyempurnakan takazah antar provinsi yang lemah itu? Apa yang diupayakan di markas? Ya, dari markas kita senantiasa kita utamakan pembahasan tentang takazah yang kita ambil dari Musyawarah Indonesia, kepentingannya. Dan
bagaimana daerah yang sudah menyambut takazul tersebut kita kawal juga untuk dibahas, untuk diwujudkan menjadi satu jemaah sehingga bisa dihantar. Dan senantiasa kita pantau. Nah, dan jemaah kerangkanya sudah ada. Hanya saja ya itulah kenyataannya. Ini takazah kan sudah 1 tahun lebih kurang disuarakan. Bukan periode ini saja ini. Baru periode terakhir. Kemarin. Iya, periode terakhir. Sejak Jurkudama ya. 7 Agustus. Orang lamanya tidak dikumpulkan, tidak ditarget khusus kepentingan takazah ini. Sudah kita sampaikan kepentingannya. Baik teman-teman mulia, kalau oke, cukup. Yang lainnya tuh. Kepri Pak, yang kirim itu Ridar, terus Sumbar ya. Ridar sama Sumbar. Keprinya datang nggak? Ada Batam, Tanjung Pinang atau Tanjung Balai? Ada Kepri Pak. Kepri maju depan. Dari Batam atau dari Tanjung Pinang atau Tanjung Balai? Batam, Tanjung Pinang ada. Oke, Sumbar maju. Ya, gimana setelah Jurkudama, berapa rombongan yang dibuat, yang dikirim, dan bagaimana hasilnya? Jadi alhamdulillah kita dari Jurkudama dapat 3 takazah provinsi kerjasama, Aceh, kemudian Kepri, kemudian dengan Medan juga. Jadi alhamdulillah untuk ke Medan sudah kita kirim, kemudian ke Aceh juga ada terrealisasi alhamdulillah 1 jemaah. Kemudian yang ke Kepri waktu itu 40 hari. Ada 2 jemaah ke Aceh, 1 jemaah ke Medan. Kemudian yang ke Kepri kemarin kita mau kirim, ternyata di Kepri Karkuzarinya sedang bergerak jemaah Palu 4 bulan. Dan mereka mengatakan waktu itu memang istimayatnya waktu itu sedikit agak kesulitan. Maka jemaah yang sudah kita siapkan untuk dikirim ke sana kita tangguhkan dan kita gerakkan di provinsi yang membutuhkan, yang sudah lama tidak dikunjungi jemaah. Kemudian hasilnya alhamdulillah dari Medan ada 2 jemaah kunjungan balas ya alhamdulillah kemarin Ramadan dan sebelum Ramadan mereka mengirim 2 jemaah ke Sumatera Barat. Yang Aceh kita Karkuzarinya alhamdulillah, Karkuzari dan kawan-kawan itu bertambahnya tempat-tempat yang tadinya belum ada amal dakwah istimayat surah alami, sekarang sudah ada, termasuk di Aceh besar, di Banda Aceh katanya. Jadi itu yang kita dapatkan Karkuzari dari teman-teman yang gerak di Aceh. Aceh keluar berapa hari? 40 hari. Musyawarah mingguan dan bulanan bisa dihandle nggak? Selama 40 hari gimana? Musyawarah mingguan mereka, musyawarah bulanan mereka bisa dilaksanakan di sana dan jemaah bisa mengontrolnya? Waktu itu jemaah fokus untuk bergerak, kemudian mereka mengkarkuzarikan ada sebagian tempat sudah jalan musyawarah bulanannya, ada sebagian tempat karena baru mulai istimayat halakohnya baru dibentuk, maka dalam hal itu belum bisa maksimal untuk buat musyawarah bulan halakoh. Dari Jurkudama sampai sekarang berapa jemaah dikirim ke Aceh, berapa ke Kepri? Yang ke Kepri kosong.
Aceh? Yang ke Aceh 2. Ada 5 amal, berapa masjid yang bisa dihidupkan? Dan selama 2 rombongan itu bergerak. Untuk 5 amal belum ada dihidupkan 5 amal. Cuman mereka Karkuzari ada tempat-tempat yang tadinya belum ada istimayat. Alhamdulillah mereka sudah kerjasama dengan orang tempatan sehingga di sana terbentuk istimayat. Data untuk daerah ayahan kita, provinsi yang lemah ini di-filing nggak, ditulis nggak untuk ditindaklanjuti? Karena ini program bukan sekedar ini saja, berlanjut sampai suatu ketika dari Ancol memberikan provinsi yang lain. Terdeteksi nggak datanya daerah-daerah yang kita diberikan tanggung jawab itu? Ya. Atau hanya Kargozari saja, tidak tertulis untuk kita jadikan bahan rujukan ke depannya dalam buat kerja? Ya. Jadi alhamdulillah Karkuzarinya ada 1 jemaah yang ngirim dari markas kita. Itu Karkuzari kita ambil, kita tulis di mana saja mereka bergerak. Dan insya Allah tahun ini sudah dibentuk lagi jemaah yang akan dikirim ke sana. Insya Allah akan melanjutkan daripada gerak yang sebelumnya sudah dibuat. Kargozari tulisan itu di buku musyawarah umum atau ada buku khusus untuk takaza daerah terpencil atau daerah yang lemah untuk bisa dievaluasi kelanjutannya? Jadi buku Karkuzari itu dibuat oleh jemaah sendiri. Mereka bergerak di mana saja, mereka tulis. Kemudian ketika Karkuzari mereka bacakan semua apa yang mereka telah buat, dan kertas itu diserahkan ke markas. Iya, di markas dibuat nggak catatan untuk buku khusus itu? Karena ini kan akan berkelanjutan. Iya, catatannya tidak dibuat di markas, cuman disimpan di dalam. Nanti dibuat buku khusus. Insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khair. Berasal dari Halakoh atau gabungan Halakoh cuma apa? Berasal dari gabungan Halakoh. Terus untuk Ya. Saya sure karena dulu pernah kita putus kerjasama provinsi itu dikawal langsung oleh Syuro. Keputusannya seperti itu. Maka saya kira sebaiknya laporan-laporan seperti itu langsung dikirim ke Jakarta. Kalau tidak itu nanti hilang dimakan angin. Karena ini bisa memberangkatkan rombongan seperti itu tidak mudah. Terbukti tadi dari 1 provinsi berat ya, tapi ini Masya Allah 2 ke Aceh, 1 ke Medan, dan kerja di Aceh kita sama-sama tahu bukan perkara mudah. Yang ke Aceh? Oh 2 dan 2 jamaah ke Aceh, 2 jamaah ke Medan. Saya kira perlu dikawal oleh markas provinsi dan segera dilaporkan ke Jakarta lewat email boleh, tapi sebaiknya lewat email atau lewat apa nanti yang mudah, tapi diberitahukan dan kita file secara khusus. Ya. Diperhatikan Pak ya, jadi tindasannya ke Ancol ya. Terus untuk Kalimantan ke Kaltara, yang ke Tanah Tidung atau ke Malino atau ke Bulungan. Coba itu yang kirim dari Sulteng, terus Kaltim, Kalsel. Yang mana ngirim aja boleh Pak? Apa Kaltim, apa Kalsel, apa Sulteng? Ke Kaltara. Caranya itu di kabupaten. Itu Tanah Tidung, Malino atau Bulungan ya, yang lemak. Boleh Kak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas kami dapat takaza dari Zul Qudama di Magelang itu, 2 bulan kemudian saya ditelepon Ustaz Safri langsung menanyakan sudahkah dikirim ke Kaltara. Kalsel kan dapat tugas Kaltara. Jadi sebenarnya sudah diupayakan untuk kerangka saya sendiri. Karena waktu itu kita tanya ke Kaltim berapa tahap ke Kaltara. Katanya informasinya 3,5 juta. Dari kerangka saya sendiri nggak sanggup untuk bentuk jamaah sempurna. Kemudian dari Halakoh bahkan dari Banjarmasin sendiri kota nggak terbentuk. Kemudian saya juga taskil dengan zon-zon atau markas yang lainnya. Alhamdulillah terbentuk ada 10 orang ke Kaltara. Kemudian
kami sampai di Kaltara, cuman nggak ke Malimut tapi ke Nunukan sampai ke Pulau Sebatik. Betul. Satu jemaah. Satu jemaah, alhamdulillah. Di mana dikirim? Dari Banjarmasin Sampai ke mana? ke Nunukan sampai ke Pulau Sebatik. Mati. Iya. Nggak sampai ke Bulungan. Belum sampai ke Bulungan. Ke Pulau Sebatik itu perlu perbatasan. Bahkan kita pendekatan dengan aparat kodimnya yang jaga perbatasan itu, alhamdulillah senang. Yang komandannya dari Padang, sebelumnya dari Madiun, cuman bergantian itu setiap 4 bulan sekali, 8 bulan sekali mana bergantian. Jadi kita pendekatan alhamdulillah di perbatasan itu sangat bagus. Ada jemaah dikeluarkan cash. Jamaah kebetulan sudah kita ingin upayakan untuk silang. Yang kemarin kan Kaltara ada pembentangan saja ke Palangkaraya. Awal-awal sudah kita minta nama dan kita upayakan sudah maksimal mungkin penjelasan dengan Kaltara dan sebagainya, dan kita ingin istiqbali dari Banjarmasin karena ke Kaltara ke Palangkaraya lewat Banjarmasin kita siapkan untuk darinya. Ada yang dihidupkan 5 amal. Untuk 5 amal. Cuman kalau jamaah tadi alhamdulillah sudah terbentuk setelah kami pulang. Jadi geraknya nggak ke Kalteng tapi gerak di sini. Sebelum kedatangan jemaah, ada nggak musyawarah mingguan, musyawarah bulanan, malam Sabtu-Zari? Setelah jemaah datang, bagaimana perubahan? Untuk sana, amalah karena kami di markas, jadi semuanya sudah berjalan, sudah hidup. Cuman jadi pelajaran kami yang tadinya dengan ikhtilaf ini kan agak tajam ini, pergesekan. Tapi ternyata setelah kami masuk semuanya aman. Bahkan di kapal itu ada 3 jamaah waktu itu. Jamaah kita, jamaah Kebonjeruk, jamaah Temboro. Dan semua program diserahkan kita. Mungkin maaf di Kalimantan itu, Kalimantan Selatan itu agak sedikit diunggulkan daripada Kalimantan, maaf yang lainnya gitu. Jadi jamaah 3 itu kita ajak musyawarah duduk bareng-bareng. Mereka katanya dari Temboro sakit ustadznya. Dari Kebonjeruk juga menyerahkan kita saja. Bahkan yang ahbab karkun-karkun yang berdagang di kapal itu, mereka sangat senang. Dan maaf kami dulu selalu keras, cuma kami belum tahu masalahnya. Masjid di tempat yang kemarin ditaskil ada berapa mahalah? Dan berapa yang keluar 3 hari tiap bulan? Berapa yang 5 Untuk amal? masjid yang kami datangi ada 11 masjid. Yang untuk cash 3 hari full belum ada. Mereka sudah ada nisab masing-masing mingguan. Berapa? Seluruhnya mereka keluar tiap bulan berapa jemaah 3 hari? Nah, mungkin yang tepatnya dengan beliau Ustaz lihat berapa Ustaz di sana Ustaz? 7 jemaah. Bukan maksudnya di Sebatiknya, Sebatik. 1 jemaah. Setelah antum gerak di sana ada tambahan nggak? Belum. Karena Sebatik itu kartunya satu masjid cuma 1-2 orang gitu. Ya digabungkan. Kalau tidak mereka digabungkan, harcis mahal sebanta, segala sesuatu terbuat dengan suasana. Kalau masing-masing sendiri-sendiri sampai hari kiamat mereka tidak pernah keluar. Maka kita gabungkan mereka sementara waktu. Jadi bertambah enggak? Musyawarah bulanan bisa dibuat di sana. Musyawarah bulanan jalan. Berapa musyawarah bulanan yang ada di sana? Kalau musyawarah bulanan yang hadir itu sekitar 20 sampai 25. Ada berapa musyawarah bulanan halakah? Satu aja kalau di Sepuluh Sebatik. Ada halakah yang lain yang tidak buat? Tidak ada, semua buat. Cuma 1 halakah? Itu di Sebatik, Pulau Sebatik itu dia 2 halakah tapi digabung jadi 1. Kalau musyawarah bulanan, karena yang satunya itu hanya 4 aja abadnya yang aktif. Terus ulama-ulama, tokoh-tokoh di sana didekati? Kalau ulama-ulamanya, tokoh-tokoh baik-baik, bagus. Iya, didekati. kemarin Sama kita tablignya. kalau di sana ulama aparat itu semua duduk dan bayan-bayan kita duduk, dan ketika kita datangi ke rumah-rumah pun masya Allah sambutnya bagus-bagus. Kita di masjid di Al-Aqsa, jadi Palestina pindah di sana Al-Aqsa kita. Begitu banyak sekali di tengah kampung. Dulunya semuanya duduk, katanya ada masalah ikhtilaf jadi agak sedikit lenggang. Alhamdulillah jamaah kami kemarin di sana ulamanya semuanya duduk. Abdul Qadir. Abdul Qadir ada masjid terakhirnya.
berapa jemaah 2,5 jam yang bisa dibentuk di mahalah-mahalah yang kalian datangi? Di depan mata kalian, di depan mata antum, mereka buat 2,5 jam, mereka jadi mutakalim setelah kita ajari mereka. Ada nggak mustakil jemaah 2,5 jam terbentuk dan mereka bergerak berbicara di rumah-rumah di bawah pengawasan kita? Ada nggak dibuat usaha seperti itu? Belum. Belum. Itu penting ya. Laporannya sudah ada yang buat. Kalau kami musyawarah bulanan ada yang buat. Ya, jangan kita terfokus pada laporan. Jadi kita harus tunjukkan praktek kerja, kemudian kita suruh mereka kerja di depan mata kita. Jangan insya Allah hidupkan 5 amal ya, insya Allah. Nah, itu tidak cukup kata kalimat seperti itu. Jadi harus praktek depan mereka dan mereka pun praktek depan mata kita. Ada yang mau nanya? Kalau saya sendiri hampir tiap bulan ke sana. Iya. Kadang berdua, kadang sendiri, kadang berdua, kadang bertiga. Targetnya apa ke situ? Di luar jemaah keluar, takaza ke situ targetnya? Musyawarah bulanan. Kalau musyawarah bulanan. Musyawarah bulanan. Iya. Kasih. Tadi saya mendengar ada Malino dan lain sebagainya, tetapi Karguzarinya Sebatik dan Nunukan. Apa memang ada arahan dari Jakarta untuk ke Malino dulu dan sekitarnya? Atau Sebatik Nunukan ini diputus oleh siapa? Atau termasuk di situ? Untuk Kaltara itu diprioritaskan Tanah Tidung, Malinau sama Bulungan. Karena kondisinya memang perlu ditingkatkan dari itu. Kenapa nggak sampai situ bawanya? Itu kemarin jamaahnya termasuk dari Kalteng, dari Palu. Kemarin itu ada 2 jamaah sudah masuk. Terus ini dari Kalsel. Tapi ternyata setelah sampai di Tapakut, rata-rata Tapakutnya itu hanya sampai Nunukan. Dan dari Nunukan itu, karena memang di situ mentoknya kapal. Dari Nunukan itu kalau ke Malino ini, itu butuh biaya khusus transport saja masih butuh 700.000. Itu untuk PPP butuh 1,5 juta itu transport aja. Tapakutnya juga sana agak berat. Jadi kalau rata-rata jamaah yang datang itu kita Tapakut hanya sampai di Nunukan, Tarakan itu Tapakutnya maksimal. Di Nunukan atau Tarakan, iya. Setelah kita Tapakut, ya itu tidak bisa maju lagi Tapakutnya. Nah, ini kan kasus-kasus yang menarik. Kalau takaza provinsi diserahkan totalitas hanya kepada halakah atau kepada jamaah, maka akan muncul hal-hal semacam ini. Tetapi kalau takaza ini difikirkan 100% oleh provinsi, mungkin masalah seperti ini bisa ditangani. Dan dalam yang kami tahu, itu daerah Malino, Bulungan, mana lagi tadi? Tanah Tidung, itu konsentrasi umat di sana, wallahu alam, tapi itu cukup besar. Dan kemungkinan hidupnya amal cukup besar. Kalau Nunukan ini kan memang persimpangan, banyak itu lewatan dari mungkin yang dari mana itu? Kalimantan Utara itu pun lewat di situ, mereka gerak juga di situ, jamaah juga bergerak di situ. Nah, jadi ini menurut kami bahwa takaza ini adalah difikirkan oleh provinsi, tidak cukup hanya diserahkan kepada jamaah. Oh, sudah terbentuk jamaah, sudah ini betul-betul penanggung jawab provinsi. Kalau tadi ada 3 tempat dan kenyataannya untuk ke situ memang sulit. Kalau dipikir orang satu provinsi, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Dan tadi mengulang tadi sedikit bahwa laporan takaza provinsi ini bukan hanya untuk Padang, tapi untuk semua provinsi yang ada takaza. Jadi untuk besok kirim jumlah tafakutnya supaya orang mana tadi Kalsel, Kaltim sama Sulteng biar bisa sampai ke salah satu. Kayaknya yang paling mendesak itu Malino. Di situ rata-ratanya non Muslim dan di situ juga suku yang sangat berpengaruh di kawasan Kaltara itu. Iya. Bisa. Pak Ustadz itu. Iya. Jadi kalau di Malino itu
di sana sekitar ada 8 orang ahbabnya. Cuman yang 3 hari itu yang banyak yang 40 hari itu sama 4 bulan 1 orang, 40 hari 1 orang, yang lainnya itu 3 hari. Jadi mereka ini untuk keluar sendiri itu belum siap. Jadi harus kita nusro ke sana kalau waktunya keluar. Nah, itu sudah dimusyawarahkan di provinsi, setiap musyawarah itu untuk kita nusro ke sana. Termasuk Bulungan itu ya aktif ke sana hampir tiap bulan. Waktu jemaah ke situ berapa orang tempatan ikut keluar? Berapa masa keluarnya? Mereka keluar 3 hari bersama jamaah itu. Berapa orang? Kadang 5 orang, kadang 4 orang. Kenapa tidak dikeluarkan sendiri, dibentuk amir sendiri, alat khidmat sendiri, kita bayan hidayah, kemudian kita kontrol setiap 1-2 jam? Ya, belum siap mereka. Itu mereka masih netek kecil-kecil ke atau Iya. sudah gede? Sudah besar, cuman Sudah besar, ada 4 bulan 40 hari. Jangan ikut-ikut sama kita. Kita kasih bayan hidayah, kasih keluar mereka, kita kontrol, oke? Seperti itu ya? Ya, oke. Jazakallah khair. Kirim Pak ke Kaltara, apakah Sultan atau Kalsel, itu Kalsel ya, Kaltim, atau siapa saja yang pernah kirim jemaah ke Kaltara dari sejak Jurkudama sampai sekarang? Sultan kayaknya ada itu. Iya. Jadi kita sudah pernah kirim ke sana 2 rombongan kalau tidak salah. 2 rombongan. Kemudian ya dalam lepas Jurkudama ya. Ya. Kemudian ini ada satu lagi yang 4 bulan jalan kaki, rencana mau ke Bofot. Cuman saya sampaikan kalau misalnya tidak bisa ke sana, gerak di Kaltara aja. Selama 4 bulan, tempat yang bagus. Yang pernah gerak di Madura. Ini Sultan dapat takaza ke sana ya? Iya. Dimusyawarahkan, dipetakan nggak ini? Berapa dia punya desa atau berapa halakahnya? Kemudian diserahkan kepada berapa halakah di tempat kita? Artinya dengan serius mempetakan daerah takaza kita ini, sudah dibuat program seperti itu nggak? Untuk periode ini, siapa yang berangkat periode berikutnya, sehingga terprogram secara mantap pengiriman rombongan ke sana. Terus kemudian hasil Kargozari itu dibukukan nggak? Terus dikirim ke Ancol nggak? Jadi insya Allah kita persiapan seperti itu. Insya Allah. Kita masih membenahi daerah. Insya Allah ke depan kita akan arahkan. Kaltaranya di mana kirimnya? Kaltara ke Nunukan. Nunukan 2, kemudian Tarakan 1. Tarakan 1, Nunukan 1. Ya. Tarakan Tidak, berapa? Tarakan 2. Nunukan 2 ya. Tarakan berapa jemaah kes dikeluarkan? Dia ini kita berangkatkan dari Toli-Toli, kan dekat dia. Dekat Toli-Toli, jadi yang Kargosari itu adalah markas Toli-Toli. Di markas Toli-Toli tidak detail seperti kita sampaikan. Kalau Nunukan ada berita nggak Nunukan jemaah kes dikeluarkan? Iya, selalu ada jemaah. 1-2 orang mereka, Pak. Ada perubahan jemaah 3 hari berapa dikeluarkan sebelum kedatangan jemaah, sesudah jemaah datang ada pertambahan nggak? Saya belum tahu lagi kalau Aja. Siapa lagi yang tanya? Bisa dari Toli-Toli ke Nunukan itu ada kapal perintis. Sekarang cuma 75.000 kalau nggak salah saya. Iya. Jadi kalau bisa berapa? 35.000 dari Toli-Toli langsung ke apa? Ke Tarakan. Nah, tinggal ke Tanah Tidungnya itu kan atau ke Malino itu perlu tuh ditakazakan lagi. Iya. Mereka berangkat dari Toli-Toli langsung ke lokasi. Iya, Nunukan. Nunukan. Yang memberi bayan hidayah siapa? Markas Toli-Toli karena 40 hari berangkat dari sana. Markas Toli-Toli. Markas Palu yakin bayan hidayahnya kena? Memang kita tahu orang-orangnya. Kenapa? Orang-orangnya yang main hidayah itu yang kita selalu. Ya, masalahnya ini kerja khusus. Ya. Jadi saya pikir perlu satu waktu orang Palu yang memberi bayan hidayah di sana. Nanti jemaah Palu saya ke sana. Ya, seperti itu. Jadi saya kira penting ini daerah-daerah kita tahu persis daerah mana itu. Tadi Tanjung Bulungan dan Tanah Tidung dan Malino itu daerah gawat dan harus kita pikirkan. Di sana orang Islam bukan mayoritas di sebelah Malino Zain. Jadi saya pikir Palu ambil prakarsa, syukur berangkatkan 10 rombongan langsung dari Palu pakai pesawat pun bagus. Jadi kalaupun dari Toli-Toli bukan karena kita lihat Toli-Toli kan bukan ibu kota provinsi. Saya khawatir jamaah sudah berangkat tapi bekal bayan hidayahnya nggak sempurna.
Itu juga yang penting, kita bukan sekedar habiskan masa di tempat itu, tapi kita punya tugas muatan untuk membangkitkan kerja di situ. Nah ini akan mungkin kalau mereka terbentuk cuma 3 hari, Kes. Nah, itu. Sehingga walaupun kita sudah pulang, itu jemaah akan tetap bergerak terus di sana. Dan dikumpulkan mereka musyawarah mingguannya di mana, supaya berkelanjutan program ini, dan suruh mereka lapor ke kita. Nah kita lapor ke Provinsi dan Ancol. Ada nggak yang kirim ke Kaltara dalam periode dari Jurkudama sampai sekarang? Kalau yang ngambil kemarin Sulteng sama Kaltim sudah ya. Terus kita ambil lagi dari Sulawesi Pak, itu yang kirim ke Gorontalo atau Manado. Itu kemarin yang ngambil Sulteng, terus Sulselbar, atau siapa yang mengirim ke Gorontalo atau Manado dalam sejak Kudama sampai sekarang? Boleh Kargozari Pak? Yang lain. Alhamdulillah, kita waktu Jurkudama kemarin terbentuk jemaah 1 jemaah 4 bulan jalan kaki. Kemudian rutenya diputus ke Manado. Kemudian waktu itu sebelum ke Manado sempat digerakkan ke Lombok dulu kurang lebih 20 hari ya, untuk menunggu kapalnya, jadwal kapal. Kemudian yang Manado saja, Kargozari Manado. Lanjut ke Manado. Sampai di Manado mereka gerak sampai ke Kota Mongbagu dan lanjut ke Sangita Laut. Jadi alhamdulillah Kargozarinya di situ memang masya Allah, terutama kita dengan non Muslim itu memang sedikit kesulitan. Sampai di sana punya aturan, kalau mau bangun masjid orang Islam di situ izin sama pendetanya. Jadi dalam hal ini, masya Allah. Kemudian kerjasama dengan jemaah Palu yang dikirim juga ke sana, sehingga di daerah Manado, di markas yang tadinya markas sudah kurang lebih setahun atau 2 tahun nggak berjalan markasnya, alhamdulillah bisa diaktifkan kembali. Jadi sudah, iya, jadi sudah berjalan lagi markasnya, alhamdulillah. Kemudian Malam Sabuzari, dan alhamdulillah kawan-kawan masih ada kontak-kontak sampai sekarang, alhamdulillah masih jalan. Kemudian sempat membentuk rombongan yang jumlahnya cukup besar ke Sengketa Laut itu, bahkan 1 bis lebih itu. Rombongan dikirim bergabung dengan jemaah Palu dan taskilan-taskilan dari Kota Mongbagu dan Manado tadi ke sana. Itu sama Pak Adi Jogja itu? Iya, sama Pak Adi Jogja gabung ke jemaah Padang. Ya. Kemudian alhamdulillah jemaah bisa memaksimalkan waktu di sana. Bisa Kargozari di Manado itu sebelum kedatangan jemaah 3 harinya berapa jemaah? Setelah kedatangan jemaah bertambah berapa jemaah 3 hari? Itu kami tidak dapat Kargozari secara lengkap karena Kargozarinya waktu itu di Ancol, wapsinya di Ancol. Karena jemaah itu kembali, kemudian mereka Kargozarinya di Ancol dan wapsinya di Ancol. Sehingga di Padang dapat Kargozari secara umum saja. Ada Pak yang lain Pak kirim ke Manado Pak dari Jurkudama? Atau langsung ada yang gerak, yang bergerak juga ada di sana langsung Pak. Jadi ada 1 jemaah bergerak 40 hari di Palu. Panggil Pak Hasan. Dari Manado. Ada lagi yang kirim ke Manado? Tidak ada. Ya. Masih ya. Alhamdulillah kami pengidaya di Sidrap 8 orang langsung bergerak naik mobil. Setiap kita singgah di menuju Palu dan Gorontalo, Manado. Jadi kami gerak di Manado cuma 40 hari. 40 hari. Jadi 40 hari kami di Manado. Sebelum kami sampai di Manado, kita hubungi penanggung jawab di EMI
untuk Kagusari bagaimana keadaan Manado Intikoli di mahkuminya. Setelah kami dapatkan, maka kita diputuskan rutenya ke kota dan ke Kota Mobagu, 3 masjid. Jadi kami kerja di sana, ada 1 masjid. Kami kerja untuk amal makumi. Karena kami tahu bahwa banyak karkun, tapi amal makum ini belum hidup. Alhamdulillah, kami buat kerja di sana, usuli orang-orang lamanya, dan kami buat bagaimana menghidupkan amal makumi. Alhamdulillah sempat keluarkan jemaah 3 hari. Dari mahala itu mengeluarkan jemaah 3 hari dan orang lamanya Bayi Hidayah. Dan banyak anak-anak muda yang di sekitar masjid itu kami ajak sama-sama keluar 3 hari dan kami kontrol selama. Berapa orang keluar 3 hari itu? 12 orang. Sebelumnya berapa bulan mereka tidak keluar? 3 bulan, ada 3 sampai 4 bulan tidak hidup. Berapa masjid, berapa jemaah 3 hari yang dikeluarkan sebelum antum datang? Sebelumnya 3 bulan itu tidak ada jemaah. Tidak ada jemaah keluar 3 hari. Di mahala itu. Cuma di mahala itu, tapi dan kami di seluruh halakah itu, di seluruh halakah itu? Di Manado ini cuma 1 halakat. Di mahala itu tidak ada jemaah 3 hari, hanya gabung-gabung. Gabung-gabung. Setelah kami datang, dipastikan jangan gabung. Kami usuli yang karkun tidak aktif, bahwa yang aktif kita mampatkan untuk yang datangnya tidak aktif. Akhirnya terbentuklah jemaah 3 hari. Terbentuklah jemaah dari mahala sendiri. Dari mahala itu tadi. Terus untuk total semua selama 40 hari berapa jemaah 3 hari dikeluarkan? Kami jemaah 3 hari di Manado itu cuma 2 jemaah. 2 jemaah. Yang satu dari masjid sendiri juga atau gabung-gabung? Dari masjid sendiri. Dari masjid sendiri itu. Masya Allah. Berapa orang dikeluarkan? Dulunya 12 orang. 12 orang. Ada 12 orang lebih kurang. Mereka ada musyawarah mingguan enggak? Ada musyawarah mingguan. Kami mampatkan musyawarah mingguan di situ untuk belajar, untuk mentarget, untuk setiap mahala bagaimana menghidupkan amal makomi dan kerjasama di antara mahala. Malam markasnya ada? Malam markasnya di kota Manado. Sempat hadir enggak? Tidak sempat, cuma ada 1 jemaah yang. Tapi kargozarinya berapa orang yang datang malam markas? Kargozarinya tidak terlalu banyak, sampai 20 orang saja. Ada nggak upaya selama jemaah di situ untuk menghadirkan teman-teman semuanya ke markas di Manado? Ya, sebelum malam markas kami usuli dan memberikan, karena saya sama Dr. Kahar berangkat, ya Dr. Kahar yang beri usuli orang lama untuk supaya hadir di malam markas. Berapa musyawarah bulanan ada nggak? Untuk musyawarah bulanan ada. Ada musyawarah bulanan di mana? Berapa yang hadir itu musyawarah bulanan? Jemaah antum hadir nggak dalam musyawarah bulanan? Hadir. Berapa yang hadir? Kami lihat di satu lebih kurang 20 sampai 30 orang. Tapi itu 20 sampai 30 orang. 20 sampai 30. Itu kota gabung di Kota Mobagu, Kota Mobagu itu. Iya. Datang ke Manado untuk musyawarah bulanan. Kota Mobagu berapa orang yang datang? 7 sampai 8 orang kalau tidak salah. Orang Manado dengan orang yang taskilan itu yang hadir. Bitung itu hari tidak ada. Bitung tidak ada. Iya. Kota Mobagu berapa karkon? Kota Mobagu banyak karkonnya di sana. Cuma kami gerak 1 masjid, itu pun masjid yang itu ada amalnya. Kenapa tidak dibuat musyawarah bulanan di Kota Mobagu? Karena giliran dia. Tergantian. Tapi waktu musyawarah di Manado mereka datang. Yang kalau di Manado ini yang paling Kota Mobagu lah yang ada suasana. Apalagi peningkatan yang dibuat di sana? Yang meningkat ada di Kota Mobagu itu, kami ada 1 mahala. Kebetulan juga ada jemaah dari Makassar juga gabung, gerak di sana. Cuma bagaimana karkum menghidupkan taklim rumah. Jadi taklim rumah kita, karena jumlah karku yang ada. Berapa bertambah? Ada, ya tidak banyak, cuma 2-3 rumah yang bertambah. Karena dia sudah duduk, tapi tidak hidup taklim rumah dalam musyawarah.
hidup musyawarah, tapi dia tidak buat taklim rumah. Oke, cukup. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Jazakallah. Terus Pak, yang ke Ambon, Maluku, siapa yang jemaah dalam sejarah Dukudama yang ada kirim jemaah ke Ambon, Kargozari Pak? Kalau di sini tekatannya dari Papua sama Sulteng juga ini, atau daerah mana aja? Papua maju. Papua. Ambon atau Sanana? Kosong. Mana Papua? Kemarin jemaah 4 bulan dikirim ke Ambon. Sebelumnya dari Timika dikirim. Sebelumnya dari Nabire juga dikirim. Ada tiga jemaah dikirim ke sana. Mana Papua? Abdul Aziz itu? Hah? Abdul Aziz kan? Abdul Aziz tidak, bukan. Jemaahnya Haji Mujiono. Boleh Pak, Kargozari orang-orang Papua yang kemarin ke Ambon, ada nggak yang datang? Jemaahnya? Ini orang hutan malu-malu ke depannya. Maju, jangan malu-malu. Oh iya. Kakak, datang kakak. Jemaahnya dikirim ke sana. Ke Ambon. Ya. Alhamdulillah kami dikirim jamaah ke Ambon. Jamaahnya 6 orang. Terus kita dikirim ke Tolehu situ. Cuma tidak lama kita gerak di sana. Coba Haji Nurdin, Ambon, maju depan. Maju depan. Nanti Kargozari antum jemaah Papua berapa jemaah datang ke situ bagaimana? Ini juga Kargozari dulu. Ya waktu ke sana kami tidak bertemu Haji Nurdin, mungkin ada lagi keluar beliau. Terus kami gerak di sana, alhamdulillah di sana jamaah 3 harinya sudah berjalan. Berapa jemaah? 1 jamaah. Seluruh Ambon 1 jemaah. Tolehu. Ya untuk kota Ambon kami belum dapat Kargozari, Karkun yang di kota Ambon. Tolehu saja. Tolehu. Makominya gimana? Berapa banyak sebelum antum datang, sesudah datang ada peningkatan tidak? Alhamdulillah ketika kita buat usuli dengan orang-orang di situ, alhamdulillah mereka ada yang keluar 40 hari, terus ada 3 hari juga. Tadinya mungkin cuma 5 orang, kemarin ada sampai 1 jamaah itu sampai 7 orang. Meningkat. Makomi, ada enggak 5 amal waktu antum datang di tafakut enggak itu Tolehu itu? Seluruh Tolehu berapa mahalah? Berapa yang hidup 5 amal? Ada 1 antum meningkatkan jadi 2 atau 3. Ada enggak program seperti itu dibuat? Yang 5 amal itu ada ini aja, Masjid Markas yang Tolehu itu aja. Yang lainnya belum. Ya, antum meningkatkan enggak itu amalan di situ? Kita masih usuli orang-orang yang yang tadinya ikut dakwah namun sudah tidak aktif lagi. Artinya belum ada peningkatan belum sama ada. Itu aja jawabannya. Musyawarah mingguan ada enggak? Musyawarah mingguan ada. Berapa orang duduk? Yang duduk sekitar 6 orang. Total di Tolehu berapa orang? Yang pernah kami gerak itu sekitar 7 orang. 6 yang datang. Ya, 6. Total ada 7. Ya. Iya, Tolehu ada 7 karkun. Hah? Ya. Berapa? Ya. Sempat dihadirkan nggak usaha usuli mereka datang musyawarah mingguan? Sempat dikumpulkan. Itu pun ada yang dari pulau yang Pak Herdit Masoi ya datang. Musyawarah bulanan ada nggak? Ada 2 orang yang datang utusan dari Masoi. Musyawarah bulanan? Malam Markas. Musyawarah bulanan ada nggak di sana? Jalan nggak musyawarah bulanan? Musyawarah bulanan kita belum sempat ini. Belum sempat. Iya. Baik, coba Ambon Manise maju. Kita baru. Duduk sini. Nah, sekarang Kargozari secara umum berapa jemaah yang datang dari Papua, dari daerah lain, dan apa peningkatan yang kelihatan mulai muncul? Ada apa tidak?
Ya, saya baru datang, jadi saya tidak ketemu jamaah Papua. Cuma satu jamaah Papua yang dari Nabire. Nabire jamaah 4 bulan itu. Jamaah itu bergerak dari Senana ke Ambon. Sekarang Pak Haji kan orang penanggung jawab ya. Dapat Kargozari nggak dari Papua berapa jemaah sejak dari Jurkudama yang datang ke Ambon? Tahu nggak? Yang saya tahu itu 1. 3. 3 kakak. Yang 2 itu sudah duluan. Sebelumnya, iya sebelumnya. Tapi yang dari yang baru ini baru yang tahu. Baru ini baru 1. Jangan kakak lupa yang lalu, direkod. Ya. Jadi yang saya datang itu baru yang saya lihat. Oke, yang kemarin dari Nabire apa saja yang mereka usahakan dan dibantu orang tempatan? Ya, jadi silakan. Dari Nabire itu karena sisa 2 bulan, jadi ditakazahkan di Halaka Salahutu. Halaka Salahutu itu yang ada hidup amal. Kalau saya di kota, di kota itu kita cuma 4 orang. Jadi di Halaka Salahutu itu ada hidup amal di sana. Jadi yang hidup amal itu cuma hanya di markas, di masjid markas di Tuleu itu. Sedang tapi ada di situ ada karkun-karkun di sekitar Halaka Salahutu itu agak banyak. Jadi alhamdulillah kemarin itu baru saya datang, baru kita buat musyawarah daerah Maluku. Baru 1 kali itu yang datang. Berapa orang yang datang? Yang datang itu sekitar 10 orang. Sekitar 10 orang lebih. Kalau mereka hadir, berpotensi berapa orang kumpul? Yang itu yang hadir semua ada 10 orang lebih. Yang berpotensi itu dari Masohi ada datang 2 orang, dari Buru ada 1 orang, sedang yang sisanya itu dari Ambon. Karena itu cuma 3 halaka yang hidup, yang ada punya karkunya di seluruh Maluku. Sedangkan Maluku ini ada 11 halaka. Bukan 11 kabupaten. 11 kabupaten. 3 yang hidup. 3 yang hidup. Berapa jemaah 3 hari per bulan total Ambon? Yang 1 di Buru, yang 1 di Ambon sendiri, dan yang 1 di Masohi. Masing-masing 3 halaka itu ada jemaah 3 hari. Siapa yang tanya lagi? Sedang kalau ada jemaah asing Pakistan yang datang di sana. Berapa jemaah 3 hari? Jemaah Pakistan ada nggak yang datang ke sana? Jemaah Pakistan berapa ada jemaah? Kemarin 2 jemaah. 2 jemaah. Bertanya gimana Bagaimana penggunaan jemaah itu? Ya, yang 1 ya kita gunakanlah. Ya kita gunakanlah. Jadi saya ini sampai di sana itu 2 jamaah itu saya nusro. Jadi saya tidak sempat bikin mukumi lagi. Jadi tidak ada orang di sana. Allah. Jadi tidak sempat bikin mukumi. Mau bikin mukumi bagaimana sekarang ini? Tapi alhamdulillah masih ada 2 kali saya buat jaulah di tempat sendiri di Mokomi. Ada 2 kali saya buat jaulah, dan setiap pagi kalau saya ada sudah buat taklim. Jemaah Pakistan yang datang itu karena antum sendiri perlu banyak tambahan taskiran baru. Adanya jemaah Pakistan itu potensi yang besar untuk mengeluarkan jemaah-jemaah cash. Berapa jemaah cash? Berapa orang yang dikeluarkan selama datang 2 jemaah Pakistan itu? Ya, yang di Masohi saya tidak tahu, karena itu sudah. Yang di Ambon? Yang di Ambon itu mereka pusing juga. Mereka pusing karena jamaah tidak keluar. Jangan ketawa Pak, ini serius nih Pak, ini serius nih, jangan ketawa Pak. Mereka pusing juga karena jamaah tidak keluar. Kita juga sudah usaha. Artinya ya bagaimanalah, si perlu doa lah. Jadi jemaah yang 1 yang dari belakang itu saya nusraful. Jadi kita kirim ke daerah Jazirah Lehitu. Di situ alhamdulillah
ada beberapa, ada di Hitu sendiri, di Hitu itu ada Karkun, bukan Karkun, Ahbab lah, dia itu Nusroful, dan memang saya lihat ini daerah yang bagus, ini nanti kita buat daripada menghukum mereka, karena mereka ini sudah ada yang nusro. Malam markas dulu di kota, kita pindahkan ke Halehu. Berapa sekarang malam markas yang hadir? Ya, sekarang ini sudah bisa 20 lebih sampai 30. Masya Allah, alhamdulillah. Yang itikaf? Yang itikaf itu karena memang kebanyakan orang Tulehu itu mereka pulang semua. Ya cuma ya ada saya. Tapi Pak Haji itikaf ya? Berapa orang yang itikaf? Ya saya, Pak Said, ada beberapa orang. Didatangi nggak orang yang tidak itikaf itu supaya minggu depan itikaf? Memang cuma target, belum kita datangi. Ya, kita datangi ya. Ya. Baik, siapa daerah yang niat mau kirim rombongan ke Ambon? Masya Allah, Allah kabul. Cukup. Jadi saudara sekalian, kita 2 kali dikejutkan dengan hadirnya Haji Nurdin. Ya. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa 4 bulan atau 8 bulan yang lalu, kita terkejut juga dengan duduknya beliau di situ. Dan hari ini kita juga tiba terkejut dengan apa? Kejujuran beliau. Ini yang perlu kita tiru, Pak. Beliau menceritakan segala sesuatu dengan apa adanya. Dan ini penting bagi kita semua. Karena kejujuran itu yang akan membuahkan keberhasilan. Nah, ini supaya ditirulah kita semua. Meniru bagaimana kejujuran beliau. Saya nggak buat makomi. Yang lalu saya sendirian. Ini penting Pak, ini pelajaran mahal ini. Maka oleh sebab itu ada satu pertanyaan. Saya tidak tahu Tulehu dengan Ambon itu berapa jauh jaraknya. Berapa jam? Berapa jam? Kalau dari tempat saya itu setengah jam pakai mobil. Setengah jam? Iya, setengah Berarti jam. pindah pulau enggak? Enggak, daratan. Jadi dekat kan? Ya. Dekat. Berarti masih di sekitaran kota Ambon atau di dalam kota? Jadi di Pulau Ambon itu ada kota, ada pesisir. Daerah lain. Kabupaten gitu. Kabupaten. Jadi masih dalam kalau kawasan saya itu. dalam kawasan kota Ambon. Kalau Kalau itu pesisir. pesisir ya, pinggiran. Pesisir. Tapi artinya dekat lah. Ya. Jadi ini kan Ambon ini kan ibu kota provinsi. Alhamdulillah di daerah-daerah lain tadi kita dengar Kargozari sudah hidup amal dan seterusnya. Jadi Haji Nurdin tolong kota ini menjadi perhatian yang serius. Syukur-syukur karena kami tetap kepada jamaah Pakistan yang pulang itu kami tetap sampaikan, kami kirim salam kepada semua masyayikh di sana. Dan tolong sampaikan kepada beliau untuk mengirim rombongan ke rute yang sama. Terus setiap jamaah yang kembali ke Pakistan kita titipkan pesan itu kepada para masyayikh di Pakistan. Karena potensi Pakistan mengirim jamaah ini luar biasa. Saya melihat Haji Nurdin sendirian. Mari kita pikirkan bersama. Kita pun bingung melihat keadaan Ambon. Tapi apakah kita mau biarkan seperti ini? Nah, jadi kita diundang oleh Haji Nurdin sebetulnya bagaimana untuk membantu beliau. Nah, mari kita pikirkan bagaimana Ambon ini bisa hidup amal dengan sempurna baik melalui jamaah Pakistan ataupun jamaah dari kita. Insya Allah tanggal 22 saya akan sama Pak Haji Nurdin, sama Pak Jamal, sama Pak Iwan Timika, Jamaluddin Jayapura. Kita akan ke Ambon 6 hari. Nah, siapa yang orang-orang lama dari Jawa, sebab kami ini orang timur semuanya itu, perlulah orang-orang metropolitan yang menyertai terjun di hutan-hutan timur sana. Setelah mendengar keadaan seperti ini, yang tertawa-tertawa nanti akan ditanya nanti di akhirat. Nah, kamu sudah tahu keadaan begitu, kamu bisanya ngetawain. Nanti jangan-jangan Haji Nurdin yang ketawain antum-antum nanti di akhirat. Nah, jadi coba ambil perhatian yang tertawa-tertawa tadi. Untuk segera daftar nama ikut rombongan kami naik kapal 3 hari 3 malam ke Ambon. Ya, nanti boleh kita Pak, akan siapa yang siap
untuk ke Ambon seminggu. Ya. 3 orang aja, 3 orang. 3 orang. Kapan Ustaz, kapan? Tanggal 22. 22. Siapa lagi? Lagi-lagi. Nanti ditafakut, Siapa lagi yang pasang niat dulu? Dan diharapkan orang-orang lama, Pak. Yang siapa punya nama? Khairuddin dari mana? Cipayung. Siapa lagi? 2 lagi. Diharapkan yang bisa membangun kerja, Pak. Ya, yang bisa kerja. Yang bisa membangun kerja. Ini kerja susah. Ya. Pahalanya besar ini, Pak, ini. Yang siap berlapar-lapar, kurang makan, kurang tidur. 1 lagi? 1, 2 lagi? Boleh Pak ya? Nanti kalau yang mau tulis nama. Silakan ya. Baik. Terima kasih Pak.